situasi buruk banget ya. Ada satu klien yang bercerita bahwa rumahnya berhantu kayak gitu. Aduh. Dan kondisinya sakitnya itu drop banget autoimunnya kayak gitu loh. Rupanya Itu pengaruh sama energi di rumah itu ya? Iya, dan terakhir kita tahu rupanya ada aliran air bawah tanah di rumahnya kayak Kenapa gitu loh. dia berhantu karena ada air di bawah itu? Iya, dan air bawah tanah ini bisa menimbulkan suara-suara tertentu dan sebagainya. Dan suaminya sering melihat ada yang wanita berambut gimbal dan sebagainya kayak gitu loh. Nah kalau kayak gitu gimana? Kan sudah nggak bisa. Fisik bangunannya sudah ada, terus mereka dan gimana dong? Dan nggak bisa direlokasi toh, karena Pak Yus bukan paranormal ya, Betul. Apa kabar? Selalu dan tidak pernah melewati di mana lagi kalau bukan di Cherry Wish, your wish. Ingat ya, Cherry bukan yang dulu tapi Cherry Wish. Ya. Berarti kalau tanggalan ini kita bisa hadir bersama dengan Kokoh Julius Fang. Ini berarti sekitar ya pertengahan bulan sesudah Imlek Sinca ya Koh ya? Iya betul. Hampir sebulan setengah ya, Hampir sebulan setengah ya? Iya Oke. Ya, Kyonghi. Ampau dong. Transfer gampang. Hari gini ya. Hari gini main cash. Jadi Koko ini siapa sih sebenarnya tadi? Yang siapa dong Bekti nanyanya? Harusnya gimana? Siapa lo? Bisa gitu caranya. Kok 你的名字吗？有你的名字吗？ Julius Fang. 啊，你住在哪里呀？ artinya Pantai Ndakapo. oh tinggal di mana? Ni ai wo yi chen bei, wo han hi wo han bei, zhe ni ji ai, zhe ni ji ai, wo ni yi chen bei. Cie. Itu artinya apa tuh kok? Iya, artinya mencintai. Oh, tadi ingat Om Benny loh di Ya rumah. kan ini kan kita semua penuh cinta bersama dengan iya, semua yang ada di betul. sini. Nah jadi pemirsa ya, wish kita setiap hari dan setiap saat pasti kan ingin selalu yang terbaik ya gitu. Aku tuh kalau depan bakar-bakar gini suka deg-degan. Santai aja, santai. Apa pasti dong kok. Nah justru kehadiran Kokoh Julius. Feng Shui. Tadi gitu aja deg-degan sih tadi. Oh lu belum aja dilihat tangannya ya. Jangan selalu Bukan maksudnya, tadi kayaknya naksir deh kayaknya. Gak gitu kalau udah ada cowok gitu loh. Biar kata gue masih gadis begini ya, gak gitu juga. Cuman kalau kita bicara seputar profesinya Koh Julius ya, sebagai pakar Feng Shui. Nah ini maksudnya apakah hanya sebatas melihat tata letak rumah kah? Ini kan mumpung masih awal-awal tahun ya Koh. Kalau orang dengar oh nih jago Feng Shui nih, pakar Feng Shui itu memang hanya seputar tata letak rumah aja atau banyak cakupannya? Tapi Feng Shui itu apa kok? Ya sebenarnya Feng Shui sendiri itu kalau cuma terjemahkan secara literaria ya, Feng artinya angin, Shui artinya air. Iya. Jadi ini ilmu angin dan air. Tadi gitu. barusan tadi ngefeng Itu mah kentut. Oh, kan angin kan? Ya itu angin buruk tuh. Gak apa-apa kok, kita lanjutkan aja dengan omongan yang bermutu. Lanjutkan kok. Astagfirullahaladzim tadi. Sombong banget. Jadi kalau Feng Shui sendiri masyarakat taunya itu biasanya ada yang berhubungan dengan Xiao, ada yang berhubungan dengan rumah kayak Koko gitu. coba tadi penyebutannya gimana? Xiao. Oh, Ya, memang, Xiao. justru memang Oke. besar gitu. Ada sengau itu. Xiao. Ya, jadi Bisa nih gue nih tinggal Bisa dipik. ya? Jadi kalau ditanya Feng Shui itu, Feng Shui sendiri memang lebih ke arah ilmu dan seni untuk mengharmoniskan manusia dengan lingkungannya. Oh gitu. Ya, jadi di mana lingkungan kita berada, baik tempat tinggal, tempat usaha, kita mempelajari pengaruh energi lingkungan itu terhadap hoki manusianya itu penghuninya gimana. Oh, jadi saling berkesinambungan gitu ya kok? Jadi supaya nanti diatur dengan sedemikian rupa sehingga bisa memberikan sebuah hal yang baik sehingga cuan. Ya. Kalau dalam konteks bisnis pasti cuan. Kalau dalam konteks rumah berarti sehat, harmonis, istilahnya bisa simpen uang. Kayak Memang gitu. tidak melulu hidup itu harus duit terus ya kok ya. Karena banyak klien kita yang orang kaya. Kesehatan juga harus dipikirin. Iya setuju banget. Banyak klien kita yang orang kaya itu mereka bilang duit gue udah cukup lah ya. Oke. Jadi yang gue cuma mau itu rumah tangga tenang. Atau misalnya dia ada problem kesehatan, autoimun dan sebagainya. Sekarang inget tren tuh. Oh gitu. Ya, Nah jadi, kalau aku datang ke tempat Koyus pasti duit
duit gimana nih? Oh gampang lah. Sama tuh pentingnya. Ini kan beda lagi urusannya. Iya gampang lah ya. Jadi kalau untuk kalian yang orang terkenal ini biasanya gampang. Amin. Endorse ya Iya. Endorse ya saya. Nanti barter ya kok. Betul. Jadi itu tata letaknya seperti apa kalau misalnya salah itu bisa terjadi apa gitu kalau misalnya jadi misalnya orang udah bangun nih, belum ada yang namanya konsultasi dengan feng shui-nya. Itu terus gimana dia kemudian harus dirombak kah atau apa gitu setelah konsultasi? Betul. Jadi sebenarnya kita lihat case by case ya. Kalau yang dari mencari lahan kosong, dari tanah kosong, kemudian kita bangun itu gampang banget. Iya. Karena artinya, belum harus merubah ya, belum harus merubah. Betul. Artinya kan kita bisa menyesuaikan arah hadap yang cocok gimana. Kita lihat semua penghuninya ini titik temunya di mana yang hadap yang bawa hoki buat mereka. Ya kalau misalnya untuk bisnis kan berarti kita usahakan 100% bisa menarik energi uang lebih banyak. Namun kalau untuk rumahnya agak tricky gimana? Karena kalau untuk rumah tinggal ini biasanya kita lebih mementingkan pertama sehat, kedua harmonis, dan ketiga bisa simpan uang. Jadi kalau misalnya bekerja di rumah dalam kondisi kayak seperti pandemi ini, nah ini agak tricky. Karena satu sisi mau tarik uang. Biasanya kalau uang ditarik terlalu banyak, maka kesehatan drop. Kayak gitu loh. Jadi otomatis kita sendiri harus tahu batasan-batasan bekerja misalnya sampai dengan jam berapa kayak gitu kan ya. Jadi setup feng shui ini agak tricky di sana. Nah, kalau ditanya kalau rumah sudah jadi gimana kok? Nah, kita biasanya mengusahakan untuk minim renovasi. Artinya nggak sampai toiletnya dipindah dari kiri ke kanan, tangga dari atas ke bawah kayak gitu. Ribet kayak gitu. Atau mandi di luar rumah. Ya. Jadi kita berusaha untuk supaya lebih minim ke renovasi ya. Dan yang terakhir kalau memang situasinya sangat buruk banget, kadang kita ada ya mungkin 1% lah pernah ketemu gitu kan ya. Situasi buruk banget ya, ada satu klien yang bercerita bahwa rumahnya berhantu kayak gitu. Aduh. Dan kondisinya sakitnya itu drop banget autoimunnya kayak gitu loh. Rupanya itu pengaruh sama energi di rumah itu ya? Iya, dan terakhir kita tahu rupanya ada aliran air bawah tanah di rumahnya kayak gitu loh. Kenapa dia berhantu? Karena ada air di bawah itu? Iya, dan air bawah tanah ini bisa menimbulkan suara-suara tertentu dan sebagainya. Dan suaminya sering melihat ada yang wanita berambut gimbal dan sebagainya kayak gitu loh. Nah, kalau kayak gitu gimana? Kan sudah nggak bisa. Betul. Fisik bangunannya sudah ada. Terus mereka dan gimana dong? Dan nggak bisa direlokasi toh, karena Pak Yus bukan paranormal ya, betul. Oke, dan sudah cari paranormal juga nggak bisa. Akhirnya kita ngomong kamu pindah aja, maka sakit kamu akan ada solusinya. Dan dia pindah nggak berapa bulan kemudian sembuh. Like nothing happened kayak gitu loh. Itu ya, iya. Jadi ini yang agak sulit untuk jelaskan. However, mau dirubah bagaimanapun, kalau memang kita melihat bahwa satu itu penyebabnya apa, yang kita akan cari sesuai solusinya. Contohnya, misalnya masa cuma manusia. Jadi kita advise, kamu perbaiki sikap kamu dong ya, lebih hati-hati, jangan terlalu percaya sama orang dan sebagainya. Kalau problemnya di rumah, kita betulin rumahnya. Kalau problemnya misalnya dari hokinya, kita ngomong, hoki kamu tahun ini jelek. Ya, jadi kalau kamu bisa stay low lah ya, jangan cari masalah dan sebagainya. Jadi satu-satu. Mengetahui dari seseorang hoki kamu jelek itu terlihat dari mananya? Tadi kan kita bicara dari feng shui yang tata letak rumah ya. Ya, jadi kalau untuk mengetahui hoki seorang itu jelek atau tidak, biasanya ada beberapa yang bisa kita cari tahu. Pertama, kalau dari muka kita bisa melihat aura mukanya. Biasanya kalau orang yang pede masuk ruangan, halo apa kabar? Gitu, gubrak, suaranya kenceng se-RT, betul kan? Jalannya juga, ya, ke panggung, kemana, ke pasar, pokoknya begitu deh. Kita banget tuh ya. Dari panggung ke pasar jauh ya kok. Enggak, maksudnya naik panggung, kayak suaranya kenceng banget. Di pasar juga pede di pasar. Ke pasar Tegur ya betul. Itu orang emak-emak. Utang lo mana utang? Kalau utang langsung cute ya. Nggak langsung show dia kalau ada utang. Nah, itu gampang banget kelihatan. Jadi kalau yang biasa laknya kurang, biasa orang muka gelapnya ya, atau problem kesehatan, misalnya ada yang mukanya kuning, mukanya hijau, mukanya putih kayak gitu ya. Serius kayak gitu ya. Kenapa lu lihat gue? Merah tadi mukanya. Lu putih. Bedaknya bagus. Tadi. Gue jadi nggak berani ngasih koko lo. Ya jadi kalau memang ada yang mukanya keputihan, cek dulu apa karena faktor makeup atau peptide. Dok lagi. Bapak masih bermasalah dengan peptide. Belum disembuhin, Pak. Nah,
Jadi sebetulnya kalau kita mau secara singkat gitu ya, kok sebetulnya apa yang dilakukan atau profesi Ko Julius ini memang akhirnya secara luas ya, baik dari feng shui, dari feng shui bisa, dari muka ya, pembacaan wajah bisa, kalau dari face reader ya istilahnya. Face reader. Terus tadi kalau dari rumah tadi feng shui itu kalau lihat hokinya seperti apa kalau rumah? Nah kalau rumah ini dia punya tipikal khusus. Jadi kita sebut pengenalan pola ya. Dan ilmu pengenalan bentuk ini adalah satu dari 5 warisan budaya Tiongkok ya, atau ilmu dari negara China. Jadi yang pertama yang biasa orang terkenal di Indonesia itu adalah kungfu. Oke, ini ilmu gunung ya. Ilmu kungfu kita lihat ya, Jet Li ya. Ya, itu semua kungfu. Itu yang pertama. Kedua adalah ilmu yang berhubungan dengan pengobatan, TCM, akupuntur, moxibustion kayak gitu. Itu yang biasa orang juga kenal. Yang ketiga orang kenal di Indonesia itu adalah feng shui. Ini adalah ilmu pengenalan bentuk. Nah, ilmu pengenalan bentuk itu dari feng shui, dari telapak tangan, dari wajah, ya itu karena ada bentuknya. Dan itu ada statistiknya, orang dengan wajah seperti ini atau orang dengan rumah tipikal seperti begini, itu ada pengaruhnya seperti hokinya terhadap penghuninya maupun yang punya muka seperti itu. Oh gitu. Dan yang keempat adalah ilmu astrologi. Ilmu astrologi ini adalah mengetahui peruntungan nasib seseorang, karakter seperti apa, pekerjaan yang cocok, karirnya, hubungan dan sebagainya. Nah itu astrologi itu dibaca dari tempat, tanggal dan jam lahir orang tersebut. Dan yang kelima adalah peramalan. Nah, peramalan ini lebih jarang lagi yang bisa menguasai. Jadi peramalan ini kalau di zaman now pakai koin ya, 3 koin. Ada yang dikocok-kocok. Ya itu ada yang pakai stick, betul, ada yang pakai stick. Ada lagi yang pakai misalnya teh kayak gitu ya. Ada yang pakai kartu dan sebagainya. Nah, itu metode peramalan. Jadi 5 ilmu ini yang masyarakat Tionghoa tahu atau masyarakat Indonesia tahu, itu adalah feng shui, dan feng shui dan di astrologi digabung jadi satu. Jadi yang ilmu sio-sio dan sebagainya itu ya. Nah, ini yang masyarakat tahu malah jadi adalah feng shui seperti itu. Actually itu 2 hal yang berbeda. Yang berbeda ya. Berbeda. Pembacaan wajah juga hal yang berbeda lagi kayak gitu. Tapi ini bisa. Sweet. Silakan. Aku dulu. Kayaknya pengen ngomong bang. Iyalah, kita banyak nanya. Masa nggak ngomong acara begini? Ya udah cepetan dong kalau mau nanya. Sabar dong. Oke, jadi gimana kok? Ya jadi kalau misalnya mau. Gimana sih? Gue suruh lu nanya malah bikin darah gue turun deh orang. Naik dong Bu. Kesel banget tuh. Jadi lupa gue mau nanya apa gara-gara lo. Sama gue juga lupa deh tuh. Oke, jadi kalau mau tahu hoki seseorang, gampangnya aku bilang ya, lihat dari wajahnya dulu. Kalau orang yang wajahnya peruntungan buruk, biasa ngomongnya juga pelan banget. Oke, terus nunduk gitu kan ya. Oh gitu. Oke, stres kayak gitu kan. Oke, kalau kita gimana nih kok? Kalau lihat dari cemprengnya sih udah jadi dah. Hokinya bagus nih ceritanya. Amin. Tuhan Yesus, amin. Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Biarin mau dilihat matre, maturitan terserah, biarin. Oh gitu ya kok ya. Namun kalau untuk mau detail lagi bisa astrologi. Nah, kasih saya tanggal lahirnya, saya masukin. Ya, ini kan sudah dimasukin, nanti kita bisa tahu bagaimana hoki kalian tahun ini misalnya. Oke, baik. Kalau gitu sekarang kita waktunya untuk membongkar seperti apakah kita apa sih bahasannya membongkar-bongkar? Langsung aja tanya-tanya apa bongkar-bongkar. Mulut siapa sih tadi? Terserah gue lah. Ide-ide gue, kotak-kotak gue. Ini lagi ada masalah nih pasti nih meletup-letup hari ini ya. Masalah? Nggak ada masalah. Nggak ada minum ya hari ini. Keringan semua. Pantas aja di marah melulu. Tadi marah-marah. Apa yang profesi kok? Gue nggak marah. Gue cuma nyuruh lu ngomong. Tadi lu nggak ngomong malah nyuruh si kok nanya lagi. Gitu. Ya udah, lanjut. Kok lupa di gue. Tunggu, kok ya profesi Ko Julius ini memang Ko Julius pelajari atau memang turun-temurun di keluarga ada yang kalau untuk sampai sepakar ini otomatis ada sekolah ilmunya. Oh, ada ilmunya. Meskipun dari kakek saya itu memang hobi utak-atik gini ya, keluarga berarti kita. Mungkin ada kemampuan juga yang dari ya, jadi mama saya itu suka ke arah yang pengobatan. Contohnya kalau sakit itu biasa nggak ke dokter tuh, cuma hanya pakai ramuan herbal kayak gitu, lihat buku-buku resep kayak gitu kan. Si mama bisa nggak ya ada ramuan ngurusin badan? Iya tergantung juga sih. Badan siapa yang mau dikurusin? Saya kok nggak lihat apa langsung begini. Langsung tadi. Ya kalau kamu sih nggak usah kurusin badan. Kenapa kok ya? Ya karena kalau kamu bisa nggak kurusin badan, tapi jangan kurusin muka. Nah itu karena muka ini kalau kayak muka seperti kalian yang cabi begini nih ya, berdaging gini nih rezekinya. Kurang ajar banget sih ini orang. Sebentar, kalau untuk muka-muka yang udah dipermak gimana kok? Kan berarti dia udah lewat dari cetakan aslinya kan? Betul. Kemarin ketemu hidungnya masih setengah, sekarang udah 2 kali setengah. Kalau hidungnya di upgrade jadi lebih gede dan lebih bagus ya.
Oke, kayak seperti hidung jambu ya, hidung jambu, maka hokinya kan besar. Oh gitu. Oke, hidung kamu termasuk standar. Ya, cuman maksudnya apa kok? Enggak termasuk standar. Artinya standar itu besarnya termasuk dengan porsi itunya termasuk oke. Termasuk oke. Enggak pesek-pesek amat, enggak macam-macam amat. Betul, betul. Ya kan kalau ada orang bilang, "Keren lu standar." Biasanya biasa-biasa aja. Ya itu standar berarti bagus. Standar berarti bagus. Kalau aku misalnya pengen dimancungin ngaruh nggak? Oh itu jangan. Mendingan Why? jangan. Kenapa? Karena untuk mengetahui hoki seseorang dari hidung itu kondisinya ada dua. Pertama adalah hidungnya ini punya pangkal hidung yang panjang, mulus. Nah kayak ini tuh bagus nih, pangkal hidung panjang. Coba Bekti, coba lihat. Ya, aku hidung kamu. Nah bagus, kalian pangkal hidungnya itu kayak seperti landasan pesawat terbang udah. Oke, panjang kayak gitu ya. Coba gitu ya, ke kamera. Oke, panjang kayak gitu kan. Panjang apanya sih panjang kok? pokok, artinya dari pangkalnya kan ada orang yang belesek dari awalnya itu kan. Panjang pangkal apa batangnya. Iya. Batangnya panjang gitu ya. Untung hidung kita sekarang asli ya, Bekti. Oke, terus yang kedua ya. Apa lo? Dulu saya mau rencana mau mancungin kok, tapi nggak jadi. Kemudian yang kedua ya, yang untuk mengetahui hidung itu bagus. Siapa ini? Kita kan tadi baru ngomongin rumah berhantu ya, kok jadi tiba-tiba datang hantunya. Makasih. Datang hantunya. Makasih ya. Oh di kamera cuma tangan doang lo Bu Sari. Iya kaget juga kelihatan cuma tangan doang. Jadi sekarang kita coba lihat. Sebentar dulu dong, Oke, ya Allah kan tadi. Maaf ya kok, di rumah tangga kurang damai di sini. Iya. Dok. Emang kelihatannya kita berdua anak pasien ya. Dokter mau urusannya. Biasanya kan kok ya. Iya. Kok. Jadi kalau untuk orang-orang yang sudah perombakan gitu baik dari misal pipi apa gitu itu bisa mempengaruhi. Akan merubah nasib Oh ya, juga. sangat berpengaruh. Jadi untuk wanita terutama nih harus diperhatikan ya. Untuk wanita biasa kan suka bikin dagunya tirus tuh ya. Iya. Oke, nah itu buruk banget. Oke, kemudian bikin hidungnya itu mancung tapi kecil. Itu juga buruk banget. Artinya napasnya susah gitu ya. Iya. Ini berarti ini buat permisai. Yang perempuan-perempuan yang pengen rombak-rombak nih dengerin nih kok kita terus nih. pipi kan suka pada abis sekarang sama gigi dikelinci-kelinciin kok. Kata gitu kelinci gini, "Lo kenapa ngikutin gue?" gitu. Ya kan ngomongnya apa sih gini. Ribet banget hidupnya. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau emang juga sih. Jadi ada memang kalau yang gigi kelinci itu dia ada beberapa. Jadi di dalam ilmu pembacaan wajah ada namanya pitch blossom atau ilmu penarik istilahnya pemikat pemikat atau pengasihan. Ada beberapa. Jadi itu ada di mata, ada di gigi. Nah, gigi kelinci salah satu adalah punya pitch blossom. Kalau hidung yang pitch blossom dia kayak seperti hidungnya ada ujungnya naik sedikit. Ujungnya naik sedikit hidung. Kayak gitu. Coba tadi. Ya, nggak ada. Ya, jadi ada orang biasa kan lurus gitu toh ya. Di ujungnya landasannya itu yang bulat itu dia agak naik sedikit kayak gitu. Nah, itu pitch blossom. Ya, kayak gitu dan biasa orang seperti itu punya hoki yang jauh lebih baik dan gampang untuk mengikat. Kalau saya mau bikin kayak gitu mungkin nggak? Ya bisa aja tetapi tidak akan signifikan karena kita juga ada tanggal lahirnya juga. Jadi ini ibarat cuma hanya pelengkap lah. Baik. Pelengkap. Jadi sebetulnya semesta dan Tuhan yang menciptakan ini sudah melengkapi sebetulnya. Kalau manusia mau rombak-rombak udah jadi berantakan nantinya ya. Kalau yang buruk cepat, tetapi yang baik itu tetap harus diberangi dengan kerja keras. Karena karena kan gini, itu kayak seperti ingredients bahan dasar ya. Kan ada orang yang mau memasak itu mengurangi dengan kualitas yang contohnya bahannya nggak fresh. Betul. Jadi mau dipakai koki yang hebat bintang 5 pun juga hasilnya nggak fresh. Iya. Namun kalau kita yang barangnya sudah standar nih, kalau kamu mau lebih fresh lagi, gimana mau lebih fresh lagi? Karena orang kan sudah lumayan fresh. Jadi yang baik mungkin nggak sampai terlalu kelihatan sampai super, ya. Kecuali memang yang sebelumnya pakainya bahannya KW mulu, fresh itu jelek banget. Misalnya hidungnya kecil banget dan sebagainya, tiba-tiba di-upgrade yang memang yang lebih luar biasa dalam hal baiknya, itu mungkin akan ada perubahan yang lumayan. Ya kalau dia standarnya sudah bagus, mau di-upgrade lagi gimana lagi? Yang penting kalau standarnya sudah sedemikian rupa bagus ya udah nggak usah diapa-apain lagi. Oke, sekarang waktunya untuk Koko bongkar kita nih ya. Seperti apa sih fungsi? Astagfirullahaladzim. Aneh banget. Boleh aja, kenapa sih? Ya udah ngomong aja nggak usah jadi masalah. Oke, tapi tadi ngejadiin masalah. Sudah saatnya Ko Julius mengetahui siapa dirinya sendiri. Ayo, coba Ko Julius baca diri sendiri sekarang. Enggak, saya baca diri sih pakai cermin. Iya. Kok lebih utama bisa ngeliat tuh atau membaca dari tanggal lahir ya?
Ya, jadi kalau yang diperlukan apa sih? Tanggal lahir, hari, tempat, tanggal dan jam lahir. Tempat, tanggal, maksudnya tempat tuh di kotanya atau apa? Kotanya, betul. Oh, itu pengaruh juga tempat. Sangat berpengaruh. Oh, aku pikir cuma hari dan jam waktu aja gitu kok. Enggak. Oh, ngaruh ya? Sangat berpengaruh. Makanya sebelum ke situ kok, kita lihat muka dulu ya kok. Silakan. Ngatur sih. Terserah gue. Nah, buka siapa dulu mau jadi korban coba? Dulu. Aku lah. Ya lu dulu deh. Kayaknya udah pengen banget tadi. Ngeri banget pasti buka mukanya beda. Emang berubah jadi zombie itu gimana? Nggak lucu. Yuk bisa lebih. Oke. Nah, yang bagus dari si Bekti ini ya, hidungnya itu tipikal banget. Oh, kenapa? Oke, itu berdaging kayak seperti bakso gitu tuh. Coba lihat. Kayak bakso tadi. Ya bakso itu artinya apa? Artinya kemampuan mengumpulkan uang bagus di sana. Alhamdulillah. Amin. Kelihatan kan kerja kerasnya luar biasa. Jadi kan ini bakso isi kebetulan, bukan bakso kopong. Bukan bakso urat ya. Ya, ada yang kadang bakso kan dimakan plus kosong gitu kan. Iya, Nah, ini enggak, ini berdaging semua itu. Oke. Ya itu 100% daging semua itu enggak ada lemak-lemaknya tuh. Enggak ada itu. Pure itu dari banyak. hidung ya terutama hidung ya. itu. Oke. Ya. Pipi Nah, apa? tadi kan ditambah pangkalnya dan ujung bulatnya tadi itu yang nomor 2 tuh ya. Nah, itu ujung hidungnya itu bagus. Sopan dong. Oke, kemudian ada sayap-sayapnya juga di kiri kanan hidung yang melebar gitu kan. Nah, cupingnya gitu ya, Iya, Pak? cupingnya. Nah, ini menandakan berarti kalau kamu mau usaha lebih dari satu bisa tunda. Usaha apa kok misalnya maksudnya? Contohnya misalnya satu jadi host, satu lagi bisa buka warung kopi atau warung Tegal misalnya kayak gitu. Ya, gitu. Atau mau bikin usaha bareng temennya gitu ya, Ya, mungkin. kayak gitu ya. Nah, terus yang bagus dari kamu juga ya Bekti adalah alis. Ini baru dibikin tadi. Enak aja. Ini gue salah alis. Nah, alis kayak gini nih alis juara. Oke, alis juara. Artinya apa? Karakternya bagus, pembawaannya luar dan in and out. Aduh ya Allah. Ini orang apa kalau zaman dulu itu adalah orang yang bener-bener Pekerja pendekar keras lah, dan ya pendekar. pekerja. Ya. Jadi terus yang ketiga yang bagus dari kamu itu adalah pipinya yang juga cabi berdaging. Gemes ya. Oke, jadi artinya kalau melakukan sesuatu itu kamu bisa menggunakan bantuan orang lain, ya asisten, anak buah, karyawan bisa diandelin, selama jangan lebih kurus lagi. Ya, kalau kamu makin kurus, makin kempot nanti yang bantuin kadang PHP. Ya, gue bantuin bos, siap begitu. Ini kemarin kata mau pinjemin, kendor lagi dia, nggak minjemin kayak gitu duit. Makanya jangan suka ditirusin pipinya. Ditirusin? Ya kan mungkin di dokter suntik kecilin pipi tapi kali. yang kamu bisa improve ya, Bekti, dari ini kamu adalah di tulang pipi itu ada tai lalat tuh. Nah, tulang pipi tai lalat di tulang pipi itu harus dihilangin tuh. Nah, itu di tulang pipi. Itu tuh, yes. Ini berkutil ya? Ya itu mau kutil kayak Thailand atau tai kebo, pokoknya itu pokoknya itulah. Nah, itu berpengaruh. Yes. Kenapa memangnya kok? Karena itu berpengaruh di otorita kita itu di challenge, ditantang orang. Dalam bentuk yang lebih nyata adalah pengkhianatan kayak gitu. Maksudnya gimana? Pengkhianatan. Jadi gampangnya gini, kadang kita punya anak buah bisa mengkhianati kita atau kita percaya seseorang, take them for granted, main percaya gitu aja. Nah, abisnya lu interview tuh asisten lo. Ya yang kayak gitu. Awas gue nunggu tanyain ya. Oke, sekarang Bentar dulu, bentar, udah selesai atau belum kok? Oke. Bentuk giginya apa gitu? Nah, giginya sudah oke, ya bisa nyimpan uang. Ya, dan kalau yang terakhir yang bisa diimprove dari supaya lebih hoki dari muka Bekti adalah dibikin lebih cerah. Oke, dibikin lebih cerah. Ya, karena sekarang ini kan kelihatan kurang tidur, mungkin banyak makan gula. Ya, oke, dan itu bekas lubang jerawat di tengah itu ya, sama di area sininya. Ini kena itu apa namanya cacar. Ya cacar ya. Oke, nah saya juga ada bekas dulu kena cacar juga di sini ya. Jadi kalau memang ya itu sangat berpengaruh. Berpengaruh. Biasanya berpengaruh ke reputasi dan berpengaruh cara pikir. Biasanya cara pikirnya agak aneh-aneh dikit gitulah. Karena dia orang kreatif kan. Iya, jadi aneh dikit itu diterjemahkan berpikir out of the box / kreatif kayak gitu. Nah, itu keunggulan plus sekalian kerugian kadang karena dipikir kadang kok apa idenya nyeleneh kayak gitu loh. Dianggap orang aneh kayak gitu. Iya. Selama tahu cara menggunakannya oke. Kayak gitu ya. Jadi itu yang bisa diperbaiki. Sih kok. Aku ya kok. Sekarang ini baru. Ya. Kita berdua tuh sebetulnya kalau bekerja sama dalam pekerjaan host segala macam tuh cocok apa enggak sih sebenarnya? Oke, kita berdua coba lihat kita dijadiin satu kok. Oh, oke. Sebenarnya yang interestingnya adalah dari posisinya Bekti, dia tanah kecil, ya, tanah kecil ini yang kuat. Ini dari tanggal lahir? Ya, dari tanggal lahir. Sedangkan dari Indi adalah kayu kecil yang lemah.
Jadi ada terjadi kayu kecil ini kontrol ke tanah. Yang menandakan bahwa kalau dalam sesuatu hal itu Indi lebih dominan di dalam ke dalam kalau mau ngomong atau istilahnya memang harus roastingnya lebih hebat lah. Bukan lagi. Jadi kamu siap-siap jadi menahan keset ya. Nggak apa-apa kok. Ya, jadi tapi kan tadi pemirsa lihat yang ngata-ngatain hidung gak di silverin siapa? Gila nih orang nih.